Yos, balik lagi sama gue Arcan Martin, dan ya para teman kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba teman-teman ya. Jadi kemarin udah dibahas untuk Bitcoin, Supra, XRP, kemudian ada Sui dan juga Solana. So kita bahas Shiba lagi. Terakhir dibahas Shiba itu ya ini ya 12 hari yang lalu nih. Kita bahas Shiba lagi teman-teman. Jadi lihat market hari ini hijau royo teman-teman. Setelah sesuai ekspektasi CPI ya. Dan market merespon positif sekali, dan probabilitas untuk next meeting untuk the Fed cut rate itu makin besar. Jadi di next week ya, minggu depan teman-teman. Dan itu juga men-trigger market hijau. Kemudian kita lihat untuk market cap dan volume juga mengalami kenaikan. Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan ke 80 kembali, di mana ini extreme greed gitu ya. Syukurnya dominance dapat rejection. Ya, that's why kenapa altcoinnya ini lumayan naiknya gitu, lumayan recovery-nya gitulah ya, balik-balik ke area kemarin sebelum drop atau sebelum dump ya, walaupun memang ada beberapa altcoin yang belum recovery, salah satunya Shiba ya, makanya saya coba bahas Shiba teman-teman. Dan hari ini kita lihat untuk Chainlink ya, naiknya lumayan, Sui juga ya. Kemudian what else teman-teman? AAV ya 30%, mantap jos AAV teman-teman ya. Jadi ya ini juga ada OP ya. Jadi memang di jalurnya Ethereum nih kebanyakan ya, DeFi yang mengalami kenaikan juga. Dan kalau kita lihat ya, ini kita refresh dulu untuk Ethereum. Ini di sini BlackRock masih terus membeli nih tuh. Ya, dan ditutup dengan positif juga nih tanggal 10 dan juga 11 Desember. Minimal untuk Bitcoinnya, kalau kita lihat untuk si Bitcoinnya, yes, di sini juga inflow lagi nih 10-11 Desember. Tapi di sini BlackRock tidak melakukan pembelian pada Bitcoin, teman-teman. Dia malah mungkin udah jauh lebih tertarik ke Ethereum, maybe, teman-teman. Ya, karena ya balik lagi adanya, kita bisa lihat karena Bitcoin maybe di 100.000, kemudian juga Ethereum juga masih lagging harganya, jadi mungkin mereka mulai concern ke Ethereum maybe teman-teman ya. Tapi kalau misalkan udah lebih fokus ke Ethereum pun ya it's good teman-teman sebenarnya untuk Ethereum dan untuk altcoin ya, untuk menekan dominasi dari si Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat liquidation heat map, yes, di sini masih tebal di bagian atas di 101.970 dolar. Kemudian bagian bawahnya itu di sekitar 99.800 dolar yang cukup tebal tuh teman-teman. Jadi ini adalah range 99 dan di 101.900 untuk area likuidasi yang cukup tebal ya. Setelah kemarin kita ataupun saya juga sudah update ya, ketika market lagi perlahan naik menjelang CPI, di sini kita melihat ada liquidation heat map yang tebal tuh di sekitar 98 ribuan dolar. Jadi kita bisa lihat di sini adanya sentuhan ya nih, sentuh kemudian dia turun ya tuh, koreksi sebelum dia beranjak naik. Dan ya ini kita bisa mayoritas, oh ini shortnya kejemput, wah ada yang pasang short lagi tebal, short lagi ya. Jadi beberapa kali kena bantai nih yang short ya, jadi mencoba menebak topnya malah kena bantai gitu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin secara daily gimana? Sebenarnya closingnya ini powerful ya teman-teman tuh, dia balik ke harga pas opening pada tanggal 9 Desember nih. Kita bisa lihat jeda 1-2 hari dump, kemudian hari ketiganya udah recovery lagi tuh ya. Jadi siapa coba kemarin ada yang panik kah atau ada yang cut loss kah? Coba teman-teman komen ya. Dan so far sih memang belum kemana-mana harganya, walaupun dia turun. Pertama kita bisa pantau EMA21, kemudian next target SNR nih di sekitar 94 ribuan dolar, dan ya syukur dia mampu bertahan di range area situ, kemudian closing di atas di 96 ribuan dolar, kemudian di follow up dengan baik gitu teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan seperti ini kan sebelumnya terbentuk seperti di dalam sebuah triangle pattern gitu ya. Dia udah mampu break. Jatuhnya sih kalau saya pribadi lihat nih, ya ini break and retest ya, kemudian di sini lagi tes nih di previous high-nya dia. Ini area key level. Kalau di sini mampu di 12 ya udah, next move ke ATH baru di 108 sampai 110 ribu. Tapi harapan saya pribadi adalah untuk si Bitcoinnya dia sideways saja dulu nih ya, menjelang minggu depan menjelang cut rate
teman-teman ya. Jadi at least dia sideway di sekitar 99 sampai 102.000 ya, sideway di sini-sini aja dulu, dan Bitcoin dominance-nya turun of course ya, karena pengen altcoin-nya bersinar. Tapi kalau misalkan dia udah bablas Neo ATH, sebenarnya untuk altcoin-nya itu pasti akan lebih tertekan, karena ketika memang Bitcoin-nya masih bikin Neo ATH, otomatis Bitcoin dominance adanya pemantulan dulu ya, karena money flow-nya diserap dulu dari altcoin ke Bitcoin ya. Jadi itu yang menjadi concern sebenarnya, makanya dari kemarin saya harap Bitcoin itu sideway aja dulu ya, slowing down ya, belum bikin ATH, belum rally, sideway dulu aja udah bagus banget untuk altcoin-nya. Ini secara daily teman-teman ya. Nah, ini hourly 4 jam ya. Jadi kemarin terakhir kali kita bisa lihat ya di sini pembahasannya, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya ya, ini terakhir kali ada break and retest ya. Kemudian kan kemarin saya tandain di sini ada next target 1, ini juga target kedua nih. Ya, ini di achieve, ada sedikit rejection, kemudian naik lagi, adanya satu di situ, kemudian ya kita bisa lihat udah mampu di flip nih. Tuh. Ya, area supply terakhir di sini udah mampu di flip. And then kalau sekarang kita bisa mungkin kita adjust sedikit ya teman-teman, area bagian atasnya di sini. Nah, di sini dia sekarang ketahan di level area 101.200 sampai 101.950 dolar. Ya, jadi ini adalah yang obstacle yang lagi di testing sama Bitcoin. Kemudian next target di sini di 102.800 sampai 103.577 dolar. Ya, jadi ini coba saya tandain dengan box putih aja. So far sih dia setelah break ya di sini. Break, retest, perlahan naik, dari sini masih creating base, teman-teman. Jadi ya so far sih selama memang dia masih kuat ya di sini, kalau kita lihat bertahan atau creating base bisa juga di dalam sebuah triangle pattern atau flat aja juga bisa teman-teman lihat atau pantau ya. Selama dia masih satu di sini sebenarnya adanya chance atau peluang untuk altcoin lebih bersinar. Tapi kalau misalkan dari sini udah break, nah ini ceritanya lain teman-teman ya. Jadi perlu sekali diperhatikan, kalau dia break udah tahu areanya berapa, tapi kalau dia breakdown ya teman-teman bisa pantau area ini. Nih kalau dia breakdown ya di 97.900 sampai 98.370 dolar. Ya, yang nanyain kalau Bitcoin breakdown kira-kira ke sekitar berapa nih, akan dites lagi sama si Bitcoinnya. Ya. Palingan itu untuk si Bitcoin secara daily maupun hourly. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance. Nah, ini secara daily-nya. Sebenarnya kita lihat ya progresnya. Ini sejak Juni 2023 terus naik. Ya, altcoin ini tersiksa lah di sini. Ya, terus somehow dananya rejection, kemudian sempat kemarin breakdown ya sampai 55%-an, kemudian ada rebound nih. Rebound ini yang bikin sakit lagi altcoin kemarin, dan makanya kemarin saya mention ini adalah key levelnya. Selama key level ini nggak mampu di break, adanya chance untuk turun, dan ya kita melihat closing secara daily pada 9 Desember, 10 Desember dia bikin wick candle cukup panjang bagian atas, berarti memang kita bisa lihat ya adanya reject strong dari level area itu, di mana ini adalah previous SNR plus juga adanya trendline support yang menjadi resisten. Jadi memang di sini adanya confluence of resistance plus juga ada EMA21 nih. Jadi memang di sekitar 57,5 57,8% ini adanya resisten yang kuat. Ya, dan ya syukur adanya reject dari situ. Sekarang memang dia lagi tes teman-teman di previous di sini SNR nih 56%. Dan so far sih adanya pemantulan sedikit. Nah, ini yang saya khawatirkan sebenarnya, kalau misalkan Bitcoinnya masih bikin new ATH, ini otomatis akan terrebound. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya sideways aja ya, pergerakannya masih di situ-situ aja, ini setidaknya gambarannya adalah break, retest untuk lanjut turun. Tapi sebelum dia ke 53-54 ya, dia bakal testing lagi di 55,3% ini. Ya, teman-teman. Jadi so far kalau misalkan dia dari area sini masih melanjutkan penurunannya ya, setidaknya sekitar 1,7 sampai 2,7% ya, ini sebenarnya adalah penurunan yang bagus untuk altcoinnya ya. Jadi palingan itu yang menjadi concern saat ini untuk Bitcoin dominan. Sekarang kita lihat juga nih di hourly time frame masih adanya sedikit pemantulan nih tuh ya, sama seperti sebelumnya. Hopefully di sini ada mantul dikit sebelum dia lanjut turun lagi ya, untuk ngetes bagian bawah. Shiba jadi salah satu altcoin yang menurut saya juga masih underperform gitu ya. Dia belum lanjut rally gila-gilaan seperti di akhir Februari dan di awal Maret teman-teman ya. Nih dia naik atau rally
gila-gilaan. Dan kalau kita bisa ukur di sini ya, itu sekitar 388% ya, hampir 400%. Ya, so kalau kemarin kita lihat ya, once dia adanya correction ya, ABC, corrective wave, kemudian dia break, ya kalau diukur dengan target yang sama, ya kurang lebih di 0,081 sampai 88 nih. Jadi memang itu udah masuk di dalam range previous all time high-nya Shiba. Tuh. Ya, jadi memang saya pribadi udah info beberapa kali untuk Shiba dan juga Dogecoin itu berpeluang untuk dia balik ke ATH-nya. Nah, sekarang kan dia naik juga dikatakan belum terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat juga nih secara time frame daily-nya gitu. Setelah dia kemarin kena dump, ya dia masuk lagi nih ke range sideways ini. Coba saya hapus ya teman-teman di sini. Coba saya hapus juga. Ini saya hapus nih. Ya. Dia cuman sentuh lagi nih. Tuh adanya trendline. Kita bisa gunakan juga sebuah trendline ini. Dan so far sih dia testing lagi di previous SNR ini. Nah, tuh. Jadi jatuhnya seperti bisa dikatakan juga triangle pattern juga bisa nih untuk Shiba. Kemarin itu memang sempat break and retest kemudian lanjut naik, tapi ya cuma 0,0334 dolar doang. Kemudian ya kena banting juga nih. Cuman ya selama memang dia masih bertahan di range area ini, menurut saya pribadi Shiba ini bisa menjadi salah satu memes coin yang dipantau bersama-sama. Ya, memang dia sekarang lagi testing obstacle nih. 0,02886 sampai 2986 dolar. Karena ya kita lihat dia cukup struggling di level area itu. Kalau kita gunakan Fibo juga dari high to low-nya ya pas tuh 0,5 0,6. Jadi memang secara golden ratio, secara level zonasi juga ya di sini adanya resisten yang kuat. Tapi once nanti teman-teman melihat Shiba ya break dari level area ini, ya ini bisa nge-trigger Shiba untuk ngetes next area target lebih tinggi di 0,0398 sampai 432 dolar untuk Shiba ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau lihat Shiba melanjutkan rally-nya, maka ini adalah area pantauan yang wajib sekali di break nih. Ini adalah area yang sangat-sangat wajib untuk di break sama Shiba. Ya buat teman-teman yang mau melihat Shiba kapan nih naik lagi, ngepam lagi, kayaknya ketinggalan. Yes, kalau bisa dibilang ketinggalan sama altcoin lain, dia belum rally signifikan kembali. Ya mungkin harus lebih bersabar ya, sebelum nanti kita melihat serangan dadakan atau pump dadakan seperti ini nih. Ini kurang lebih 1 minggu dia pump, teman-teman. Naik terus gitu. Jadi ya kita masih menunggu lah untuk Shiba mengalami fase seperti itu. Once itu ataupun kondisi ini datang, nggak akan banyak orang yang siap, teman-teman. Nah, tahu-tahu dia udah nyentuh beberapa area target aja gitu, ya. Untuk Shiba secara daily itu, jadi sekali lagi bersabar dan hourly-nya kita lihat bagaimana Shiba. Ya di sini ya, teman-teman. Kita lihat Shiba ini ketahan precisely di sini. SNR sebelumnya dia ketahan, dan kalaupun Shiba belum mampu break sesegera mungkin, ya let's say dia masih reject gitulah, teman-teman bisa pantau area ini. Nih, ini adanya area demand untuk Shiba. Ya, di 0,0266 sampai 2723 dolar. Kemudian kita gunakan Fibo dari low to high, and ya pas tuh 0,5 golden ratio. Jadi once dia belum mampu break dulu, tapi dikasih koreksi dulu nih. Nah, ini bisa menjadi opportunity sebenarnya untuk Shiba. Ya, untuk teman-teman nanti bisa dipantau lagi ya untuk yang nanyain Shiba. Jadi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk yang nanyain Shiba, kemudian Bitcoin tuh. Kan yang rebound lagi tuh. Yang Bitcoin dan yang lainnya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa Anda kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.